ketat petugas dan kepolisian serta TNI. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Tapi di tengah-tengah teriakan tuntutan para pengunjuk rasa nih pemirsa, ternyata ada serba-serbi alias cerita unik sepanjang hari kemarin nih. Salah satunya kehadiran polwan cantik berhijab. Mereka ini bertugas sebagai negosiator. Jadi tujuannya tuh kalau polwan ini cantik-cantik, negosiasinya kan jadi semakin mudah, gampang gitu. Cocok kan jadi cepet luluh. Pasti pengen ikut demo kan biar ngeliat polwan cantik. Soalnya polisi perempuan sekarang memang cantik-cantik pemirsa. Dan selain itu si polwan-polwan berhijab ini juga membagikan permen dan juga minuman. Manis ya. Mungkin biar mereka ini kalau teriak-teriak aromanya itu nggak kemana-mana gitu, jadi harus makan permen, Anissa. Ya. tapi selain itu juga ya kan kalau biasanya abis demo nih ya pemirsa ya banyak sampah bertebar di mana-mana. Apalagi kemarin kan ratusan ribu orang yang berdemo. Betul. Tapi ternyata kali ini demonya bagus banget karena ada relawan pemungut sampah. Jadi mereka membawa plastik hitam ya khusus ya, dan mereka menyisir tuh sepanjang jalanan rute demonstrasi kemarin dari Balai Kota, Gambir segala. Jadi sampahnya dipungutin. Jadi jalanan Jakarta tetap bersih nih pemirsa. Dan satu lagi nih ada pedagang seluler yang menyediakan charger gratis. Jadi para demonstran ini sudah disediakan, jadi ada meja, terus disiapin colokan-colokan banyak gitu kan. Soalnya hari gini kalau demo nggak bawa handphone mati, nggak bisa selfie. Apa kata keluarga? yang pasti nggak bisa laporan sama istri. Oh ini saya aman kondisinya, itu yang paling penting. Coba kita lihat tuh beritanya pemirsa. Ini dia. Suasana berbeda terlihat di pengamanan demonstrasi 4 November 2016. 200 polisi wanita berhijab berjaga mengamankan situasi unjuk rasa di depan Istana Negara. Pengerahan polwan berhijab ini merupakan salah satu tindakan humanis persuasif dalam upaya mengamankan demonstrasi. Polwan berhijab merupakan tim negosiator yang akan melakukan negosiasi dengan massa ketika massa mulai ricuh. Tidak hanya itu, polwan berhijab juga membagikan permen dan minuman kepada para peserta demo. Berbagai layanan bagi pendemo juga disediakan di tengah aksi unjuk rasa. Salah satunya yang digagas komunitas pedagang seluler. Tidak hanya membagikan minuman dan kurma, mereka juga menyediakan layanan isi baterai handphone gratis di Jalan Merdeka Barat atau dekat Patung Kuda. Bermodalkan meja kecil, terpasang sejumlah colokan listrik penuh dengan kabel pengisi baterai telepon seluler. Alhamdulillah terbantu gitu. Tidak bawa baterai cadangan. Jadi ya alangkah baiknya memang dalam kondisi seperti ini mungkin dari teman-teman demonstran itu kan tidak mempersiapkan ya untuk charger, untuk power bank ya kan. Makanya kami dari seluler menyediakan untuk teman-teman yang mengadakan aksi di sini. Cuma gratis. Pasca aksi unjuk rasa, tumpukan sampah selalu menyisakan jejak di sana-sini. Untuk itu, sekelompok warga bergerak secara sukarela untuk membersihkannya. Bermodalkan kantong plastik, mereka mengumpulkan sampah-sampah bekas aksi unjuk rasa. Relawan peduli sampah berkeliling mulai dari kawasan Istana Merdeka sampai Balai Kota. Dengan menggunakan pengeras suara, salah satu relawan peduli sampah mengajak para pendemo agar membersihkan sampah. Ya, kita tiap hari Minggu biasanya. Oh, jadi sering. Ini nama gerakannya apa sih, Mas? Gerakan pungut sampah. Relawan peduli sampah tidak hanya turun saat ada aksi demonstrasi. Mereka juga biasa menyisir sampah yang berserakan saat acara Car Free Day di kawasan Tamrin. Sampah yang terkumpul nantinya akan didaur ulang. Badru Zamal, Eko Budi, Jakarta. Cam On, setiap Sabtu jam 2.15 siang, hanya. Udah sarapan belum, Yo? Belum sih, baru ngeteh aja. Baru ngeteh. Pemirsa udah sarapan belum ya? Ada yang belum sarapan di sini kesian. Lapar. Emang lapar ya? Tapi aku nggak khawatir karena siang nanti aku udah kebayang nih mau makan apa. Jadi double ya porsinya ya. Mau makan apa sih sebenarnya? Mau makan sapi lada hitam. Kok lada hitam sih? Kalau belum makan lada hitam kan panas, bikin panas perut loh. Ya namanya juga lada hitam udah pasti pedes, tapi enak nih pemirsa kalau udah makan pedes-pedes itu selalu tambah semangat terus bikin mata melek. Bikin gak ngantuk ya. Berarti cocok nih sama liputannya Putih nih lagi meliput masakan yang pedes-pedes karena pakai andaliman. Andaliman? Pedes panas. Apaan andaliman? Bedanya apa sama lada hitam? Waduh, kamu ngomong sama orang Batak. Andaliman itu merica khas Batak. Oh iya, di Sumatera Utara nih ya? Lebih pedes dari mulut aku orang Batak. Tapi memang ini
menarik pemirsa karena Putih ini membahas mengolah makanan merica ini sebagai pizza. Oh, jadi pizza? Iya, pizzanya khas Italia, tapi pakai merica khas Batak. Kayak gimana nih, coba ya? Jadi makanannya mancanegara, tapi bumbunya dari Indonesia nih ya. Jadi dari penasaran? asalku. Coba kita lihat yuk. Aduh, Selamat pagi. Di mata dunia, Indonesia memiliki aneka ragam rempah berkualitas. Di dataran tinggi Toba Samosir, Sumatera Utara, tumbuh subur tanaman andaliman. Bernama latin Santosylium acanthopodium, andaliman biasa disebut dengan merica Batak. Kalau sudah memasuki awal tahun, masyarakat akan sibuk di pemetikan andaliman, apalagi di bulan Maret atau April yang menjadi puncak panen raya di seluruh kawasan Toba Samosir ini. Merah ya, sudah bisa diambil. Kalau ambil andaliman ini, memang harus dalam keadaan cuaca yang terik, jadi bagus andalimannya. Andaliman itu jangan sampai basah, kalau basah nanti rusak andalimannya. Ini lagi ya. Nah, karena itulah, jika turun hujan, panen ditunda dahulu sampai terik matahari dan andaliman sudah benar-benar kering. Kalau kata masyarakat di sini, jika sedang panen tiba-tiba hujan turun, maka andalimanlah yang pertama diselamatkan dibandingkan si pemanennya sendiri. Berarti andaliman lebih berharga dong ya. Andaliman sendiri memiliki harga jual yang cukup tinggi. Saat ini harga 1 kilogramnya berkisar di Rp280.000 hingga Rp300.000. Aduh, nyangkut, baju nyangkut, tangan kena duri. Jadi kalau ambil andaliman ini memang harus hati-hati pemirsa, karena banyak duri di mana-mana. Jadi ruang gerak kita terbatas ya Opung ya. Lihat, baju Opung aja sobek-sobek. Aduh, itu kena andaliman Opung ya. Jadi ini dia pemirsa tantangan dalam mengambil andaliman. Tipsnya adalah menggunakan pakaian yang serba panjang menutupi bagian tubuh agar tidak tertusuk duri pastinya. Tuh, lumayan ya Opung ya. Bagus, tapi lumayan juga ini ya Opung. Iya. Tuh, pantas nusuk-nusuk ke kaki saya sampai ke dalam. Ini duri kemana-mana. Itu namanya kalau ke ladang itu. Oh, kalau ke ladang begini? Iya. Berarti terbukti masuk ladang ya? Sejatinya andaliman merupakan tumbuhan liar. Namun karena tingginya permintaan, akhirnya tanaman ini dibudidayakan oleh masyarakat di sini. Beberapa kali andaliman ditanam di luar wilayah Sumatera Utara, tapi biasanya tidak akan bertahan lama. Tanaman akan mati, tidak bisa tumbuh subur selayaknya di sini. Karena kita di kebun, paling simpel untuk mencicipi nikmatnya andaliman, itu paling pas dengan sirah PG. Sirah itu garam, PG itu jahe. Tinggal kita campur ya. Oke, cabai, bawang merah, bawang putih, dan jahe sudah diiris dan siap untuk disantap. Aduh, enak kan? Pasti. Habiskan dulu ya. Habiskan dulu baru ngomong. Nggak tahu rasanya. Enak? Macam-macam aromanya. Aroma bawangnya kenceng, aroma jahenya, dan yang pasti getir di sini, getir di lidah andalimannya itu ya. Iya. Ayo coba kita ini sama Opung, cobalah. Ayo. Getir di lidah. Inilah rasa istimewa yang dihasilkan andaliman. Masyarakat biasa menyebutnya dengan getir, sensasi keluh atau mati rasa yang tercipta di dalam lidah. Reaksi ini wajar karena di dalam andaliman terdapat kandungan hidroksi alfa sansol. Sudah mencicipi rasa alam dari andaliman, sekarang saya mau mencoba olahan lainnya.
Di kawasan Siborong-Borong Bali Ghetto Basamosir ada menu pizza spesial asal Itali yang dipadukan dengan andaliman si rempah Batak. Tak perlu menunggu lagi, langsung saja kita buat yuk. Pertama, siapkan kol, daun bawang, udang ebi, cabai, bawang putih, tepung terigu, tomat dan andaliman tentunya untuk membuat saus pizza terlebih dahulu. Goreng semua bahan-bahan itu di dalam minyak yang banyak. Setelah itu, blender hingga halus. Selanjutnya kita buat sambal. Masukkan cabai, kacang, asam jeruk nipis dan andaliman ke dalam blender, kemudian haluskan. Kita coba ya. Kita aja. Enak. Pedas ya? Pedasnya di ujung ya? Pedasnya belakangan? Anget juga. Andalimannya itu. Berarti ini andaliman yang bikin anget. Dan pedas cabai. Iya. Udah cukup. Mantap. Semua saus sudah siap, yuk kita buat pizzanya. Ambil adonan yang terbuat dari campuran tepung terigu, ragi, gula, dan garam. Takarannya adalah 200 gram pemirsa. Sip, pipihkan adonan dan potong sesuai ukuran loyang. Berikan saus andaliman yang sudah dibuat tadi hingga merata. Taburkan toppingnya, ada kol dan buncis. Toppingnya sayur-sayuran. Ya. Tapi nanti juga tetap dikasih sosis, cuma lebih dominan sayur-sayuran. Jadi bisa by request juga ya kalau yang vegetarian. Ya, betul sekali. Ya bisa minta sayurannya aja, nggak usah pakai sosis atau ayam. Tambahkan juga sosis dan ayam. Terakhir, berikan mayonnaise. Pizza siap untuk dihidangkan. Tuang selama 5 menit, pizza pun siap disajikan. Sebagai rempah penambah rasa, andaliman memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Belum lagi vitamin A, B1, dan C. Sebagai antioksidan alami yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan penambah darah alami. Mantap, rasanya beragam di dalam mulut ini. Ada sayur-sayuran, sausnya juga. Dan ternyata rempah-rempah khas Batak ini cocok juga ya dipadu dengan pizza. Apalagi nih, sambelnya nendang banget. Jangan banyak-banyak kalau yang nggak suka pedas. Ada beragam ukuran di sini sesuai dengan yang diinginkan. Ada ukuran kecil mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp60.000 dalam porsi besar. Ciri khas andaliman, ketirnya nyisa, tabohyan. Putih Nurul, Hendra Kaswara, Sumatera Utara. Oke, kita masih ngomongin soal bumbu masakan yang ada di dapur nih pemirsa. Kali ini ada Oki yang masih ada di Sumbawa. Kayak dia nggak ada ongkos buat pulang ke Jakarta nih pemirsa. Kesian dia terdampar di sana Kesian, ya. makanya dia usaha bikin ini nih. Nih. Oh, buat dijualin apa itu? Gula merah. Oh, jadi abis kita ngomongin pedes-pedes dari daerah Sumatera Utara, sekarang kita ngomongin yang manis-manis di gula merah dari Sumbawa. Manis loh. Manis sih, enak ya, rasanya saya paling seneng loh gula merah. Ini nih favoritnya ibu-ibu nih. Kalau misalnya kita nggak ada gula merah, kita susah ya masak di dapur ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu seneng masak apa pakai gula merah? Kalau saya nih bikinin suami kolak pakai gula merah. Jadi bumbu rujak juga enak. Oh iya, rujak Mantap. juga dipakein kacang. Aduh, enak banget. Nah, tapi yang ini unik nih. Kalau gula merah buatan Sumbawa sana, dibuatnya itu dengan tenaga kerbau. Si batang tebunya digilas oleh gitu. kerbau. Jadi si Oki tarik-tarikan sama kerbau nih sekarang. Kayaknya mudah-mudahan dia tidak tergilas oleh kerbau ya, si Oki ya. Jadi penasaran nih, seperti apa sih cara pembuatannya? Langsung kita lihat ya. Ini dia. Selamat pagi. Nah, pagi-pagi harus semangat dong, apalagi kalau ada temennya nih. Nih, kayak kerbau ini. Tapi saya bukan mau lagi meladang, saya mau bikin gula. Kenapa harus kerbau? Karena ini khas dari Sumbawa. Dilihat dulu ya. Kita ikat dulu kerbaunya di sana, Pak. Oke, jalan.
Selain melaut, masyarakat sekitar selatan Pulau Sumbawa, tepatnya di Desa Lamenta, Kecamatan Empang, aktif bercocok tanam. Salah satu varietasnya adalah tebu. Bang pepatah, ada gula ada semut, ada warga Desa Lamenta, maka ada pula tebu. Ya, tebu dan penduduk setempat seakan tak bisa dipisahkan. Karena sejak lama, hasil olahan tebu menjadi andalan roda perekonomian mereka. Ini buktinya, panen tebu. Saatnya menebas batang-batang tebu yang sudah matang. Duh, menebas batang tebu nggak mudah loh. Batangnya memiliki lapisan kulit yang super keras. 11-12 lah sama batang kayu. Saat memanen tebu juga perlu ekstra hati-hati. Bulu-bulu halus yang melapisi seluruh permukaan batangnya bikin gatal pemirsa. Kena bulu halus nih. Tapi sebenarnya kalau kena bulu halus tuh gampang loh ngilanginnya. Tinggal usapin ke rambut aja, jangan digaruk. Ini makin gatal. Tinggal gini aja. Ini hilang. Dikit-dikit ya. Di sini nggak ada nih. Dengan perjuangan menahan gatal, akhirnya terkumpul juga batang-batang tebu untuk diolah menjadi gula. Mari kita potong tebu sesuai dengan batas ruas pada batang. Produksi gula tebu di Desa Lamenta masih serba tradisional loh. Karenanya jumlah orang yang terlibat pada proses pembuatan gula gak kira-kira 1 RT. Semuanya membuat gula. Nih Pak, manis banget nih tebu asli Lamenta. 80% dari batang air yang ada dari batang tebu ini nanti dimanfaatkan jadi gula merah. Saya makan dulu Pak, nanti kerja kan? lagi. Yang paling menarik dalam pembuatan gula tebu di sini adalah kehadiran si badan bongsor kerbau. Kerbau berfungsi sebagai mesin penggerak alat penggilingan. Tetap gak mau. Nah, ada yang unik loh di sini. Jadi biar dia makin nurut sama kita harus kenalan dulu kayak sama manusia nih. Jadi tangannya harus diciumin dulu di atas, ditaruh di atas. Nah, dijilat-jilat gini. Nah, kita kenalan ya. Sembari si kerbau bergerak mengitari alat pemeras tebu alias mipis, kita nggak boleh bengong. Masukkan satu persatu batang tebu. Oh iya, suara decitan yang keluar dari mesin ini menjadi khasnya loh. Bahkan dulu suara decitan bisa terdengar ke kampung sebelah karena saking banyaknya warga yang mengolah gula tebu. Saat proses pemipisan ini, kandung sukrosa pada tebu akan keluar bersama dengan air. Nah, karena semua proses masih serba tradisional, maka proses membuat gula tebu nggak bisa instan. Bayangkan, butuh waktu 8 sampai 12 jam. Gak apa-apa deh lama, demi bisa mengecap manisnya si gula tebu. Supaya air tebu cepat mengental dalam kuali, tambahkan kapur sirih sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, kalau sudah super kental, mari dicetak. Cobain Mas Oki. Cobain ya. Karamel. Manis. Ini asli, nggak pakai bahan pengawet atau tambahan-tambahan lain ya. Khas dari Sumbawa, dari Desa Lamenta. Si manis ini akan kita olah menjadi gulagat atau permen gula. Jadi cetakannya ya pelepah pisang ini. Selain gulagat, warga juga membuat gula merah batok kelapa. Gula merah batok kelapa ini menjadi satu bahan masakan yang wajib ada di dapur warga Sumbawa loh. Makanya mereka memproduksinya banyak. Gula merah tebu di sini dikemas dengan daun pisang kering. Harganya relatif murah. Setangkap gula merah dari tebu murni hanya Rp10.000 saja. Selain rasanya legit, dijamin bebas pengawet. Si manis gula tebu menjadi bahan utama masyarakat dalam membuat kuliner khas ketan palopo. Berbahan dasar campuran ketan dengan kuah gula merah yang dimasak dengan santan, gula pasir, dan telur. Bahan-bahannya saja sudah enak. Kebayang nanti jika sudah matang.
Oke, setelah parutan kelapa terkumpul, selanjutnya diperas untuk menghasilkan santan terbaik. Lalu rebus santan dan campur dengan gula pasir. Eits, harus aktif mengaduk-aduk santannya ya, biar gak pecah. Nah, setelah mendidih, kemudian campurkan telur yang sudah dikocok ke dalam larutan santan. Tunggu hingga mendidih. Jadilah kuah legit untuk campuran ketan palopo nanti. Dijamin sehat dan mantap pastinya. Jadi kalau di Jawa ini Pak ada yang namanya ketan durian. Nah di sini namanya palopo gula basuh. Ketannya dikasih itu ya. Nah ini rasanya sama kayak kuah kolak, tapi nggak ada buahnya ini. Segar, manis, pas banget. Oke Arianto, Aini Fadila. Baik, semua informasi udah kita kasih semua hari ini pemirsa, saatnya kita berdua harus pamit ya. Iya, jangan lupa besok kami hadir kembali. Selamat pagi Setan 7 di jam yang sama dengan informasi yang tidak kalah menariknya. Ya, saya Indrawan. Dan saya Anissa Pohan, tonton terus. Selamat pagi. Off from my city, off from my home, we're flying.